Setelah rumor dan gosip yang semakin kencang, akhirnya kemarin Aston Martin meresmikan hubungan kerjasama mereka bersama Honda untuk F1 musim 2026. Honda akan memulai petualangan baru mereka dalam 3 tahun mendatang dengan menjadi pemasok mesin dan menjadi partner tim pabrikan bersama Aston Martin. Pengumumannya dilaksanakan secara langsung di Jepang dengan dihadiri oleh Lawrence Stroll selaku CEO dan pemilik Aston Martin. Dengan terwujudnya kerjasama ini, praktis Honda bisa dipastikan akan tetap stay di F1 di bawah regulasi baru. Selain itu, Aston Martin Honda juga akan menjadi tim pabrikan ke-6 yang ada di grid F1 pada 2026 mendatang. Rencananya, Honda akan jadi produsen dan pemasok mesin bagi tim Aston Martin sampai 2030 mendatang. Berbicara soal terwujudnya kerjasama antara dua brand besar di dunia otomotif dan F1 ini, bisa dibilang merupakan partnership yang ideal dan bagaikan simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Kami sudah jelaskan di video sebelumnya, seberapa pentingnya bagi Aston Martin untuk bisa bergerak sebagai tim independen dan menjalin kerjasama eksklusif dengan sebuah pabrikan pemasok mesin. Kerjasama dengan Mercedes selama ini memang terjalin dengan solid dan kuat, serta sudah berlangsung sejak musim 2009 ketika masih bernama Force India. Kerjasama mereka semakin kuat sejak musim 2019, di mana ketika tim masih berada di bawah brand Racing Point, mereka mendapat pasokan komponen-komponen mobil dari Mercedes secara langsung selain mesin, seperti suspensi belakang, brake duct, dan gearbox. Sampai kemudian, sempat muncul skandal pink Mercedes di musim 2020, karena saking miripnya mobil mereka dengan mobil Mercedes saat itu. Secara general, model kerjasama seperti ini memang menguntungkan Aston Martin karena mereka tidak perlu repot-repot untuk membuat komponen mobilnya sendiri dan tinggal beli saja dari Mercedes. Tetapi untuk bisa kompetitif dan meraih prestasi seperti menjadi juara, model semacam ini jelas bukanlah sesuatu yang ideal. Regulasi F1 selalu menuntut integrasi dan harmonisasi dari paket mesin yang dipunyai dengan sasis mobil yang dibuat oleh tim. Karena Aston Martin hanya terima jadi mesin, gearbox, dan suspensi dari Mercedes, maka mau tidak mau, mereka harus menyesuaikan sasis mereka dengan paket yang didapat apa adanya. Hal itulah yang bisa menghambat potensi sebenarnya dari development mobil mereka dan jadi salah satu indikator mengapa tim customer sangat sulit untuk bisa sukses di F1 modern. Itu pun kita belum bicara soal perbedaan spesifikasi mesin yang diberikan di tim utama dan tim customer, atau perbedaan informasi yang diberikan antara keduanya. Oleh karenanya, Aston Martin harus melepas ketergantungan mereka dengan Mercedes dan menjalin kerjasama secara eksklusif sebagai tim pabrikan. Dan Honda adalah jawaban paling tepat bagi mereka untuk bisa step up di F1. Lawrence Stroll dengan ambisi besarnya untuk menjadikan Aston Martin tim juara, bisa dibilang berhasil membuat keputusan tepat dengan menggandeng Honda untuk 2026. Tetapi jauh sebelum kerjasama ini terwujud, langkah Stroll dalam merekrut Martin Whitmarsh sebagai tangan kanannya adalah keputusan yang bisa mewujudkan semua strategi jitunya. Apa yang dilakukan Martin Whitmarsh ini persis dengan apa yang ia lakukan kepada McLaren pada awal tahun 2013 dulu. Sebagai mantan direktur eksekutif McLaren, dia paham betul dengan pentingnya status atau menjalin kerjasama sebagai tim pabrikan. McLaren bisa kompetitif di papan atas selama bertahun-tahun karena mereka bisa menjalin partnership bersama Mercedes sebagai pabrikan. Tetapi ketika Mercedes mulai membangun tim mereka sendiri di F1, hak eksklusif McLaren sebagai pabrikan mulai hilang, dan pabrikan Jerman ini tentu memilih fokus ke timnya sendiri. Hal tersebut kemudian mendorong Martin Whitmarsh untuk mengakhiri kerjasama dengan Mercedes dan memulai hubungan dengan Honda di awal era hybrid. 1 dekade kemudian, strategi itu diulangi lagi bersama Aston Martin dengan beralih dari Mercedes ke Honda untuk musim 2026. Memang, terakhir kali Honda bernegosiasi bersama Whitmarsh, alur cerita mereka tidak berakhir dengan indah di era McLaren tahun 2015 sampai 2017. Tetapi itu bukan sepenuhnya kesalahan darinya, karena banyak faktor yang membuat Honda gagal total di McLaren, yaitu salah satunya adalah sikap keras kepala Ron Dennis. Dan Aston Martin sekarang adalah tim dengan kondisi yang jauh berbeda daripada McLaren dulu. Aston Martin sekarang sedang berada di dalam momentum yang bagus dan sedang ada di tengah-tengah perjalanan menuju kesuksesan dengan ambisi besar Lawrence Stroll yang ia wujudkan ke investasi gila-gilaan yang sudah ia gelontorkan. Meski ambisius dan terkesan agresif dengan strategi pengelolaan tim, tetapi Lawrence Stroll setidaknya paham apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat timnya sukses di F1. Mulai dari merekrut orang-orang yang tepat seperti Dan Fallows untuk segi teknis dan Martin Whitmarsh dari sisi organisasional, sampai pemahaman jika menjadi juara di F1 itu butuh waktu yang tidak sebentar.
Faktor inilah yang berperan besar terhadap mengapa Honda mau bekerja sama dengan Aston Martin, dan hubungan mereka kami cukup yakin tidak akan berakhir seperti McLaren dulu. Honda sendiri sebenarnya sudah didekati oleh banyak tim untuk jadi pemasok mesin pada 2026 nanti. Dengan kesuksesan yang mereka raih saat ini bersama Red Bull, tentu standar Honda cukup tinggi terkait siapa yang bisa diajak kerjasama. Aston Martin berani mengundang pihak Honda untuk datang ke pabrik baru mereka yang sekarang sedang ada di tahap finalisasi untuk melihat langsung progres dan niat mereka untuk sukses di F1. Honda kemudian menilai jika Aston Martin adalah kandidat terkuat dan punya ambisi, attitude, serta passion yang sama untuk jadi juara di F1. Dengan keberhasilan mereka menggait Aston Martin, setidaknya ini bisa menutupi aib mereka yang harus berpisah dengan Red Bull karena keputusan pelin-pelan yang mereka buat sendiri. Honda bisa memastikan komitmennya untuk stay di F1 di bawah regulasi baru, sekaligus mendapat partner yang tepat untuk melanjutkan proyek mereka. Sekarang tinggal bagaimana Honda kembali membangun semua sumber daya mesin F1 mereka yang mungkin sudah keropos sekitar 50%. Karena kelanjutan Honda yang sempat tidak jelas, fasilitas mereka di Inggris sudah diambil alih oleh Red Bull Powertrain. Selain itu, banyak karyawan mereka yang juga sudah hijrah ke RBPT. Jadi, Honda harus berpikir bagaimana cara membangun ulang semua sumber daya yang dulu mereka punya dalam mempersiapkan proyek barunya bersama Aston Martin. Salah satu caranya adalah Honda bisa membangun fasilitas baru di dekat pabrik Aston Martin, entah itu dengan uang mereka sendiri atau saling backup dengan Lawrence Stroll. Soal karyawan, mereka masih bisa merelokasi beberapa staf yang ada di Jepang dan dibantu oleh divisi mesin Amerika yang cukup berpengalaman. Setidaknya Honda sudah punya basis yang cukup kuat dengan mesin V6 turbo yang mereka bangun di mobil Red Bull, dan mereka hanya perlu mengembangkan baterai ERS atau sistem hybrid yang mengalami perombakan besar-besaran pada 2026. Sisi positif lainnya adalah kesepakatan dengan Aston Martin bisa dicapai di waktu yang relatif awal dan cepat. Ini membuat Honda masih punya waktu 3 tahun untuk persiapan dan mengembangkan mesin baru. Waktu yang jauh lebih longgar ketimbang kerjasama mereka dengan McLaren dulu. Pertanyaan lain yang timbul dari kerjasama Aston Martin Honda tentu adalah soal keberadaan Mercedes atau Daimler yang punya pengaruh kuat di sana dan kekhawatiran akan terganggunya penjualan mobil mereka. Masalah ini diyakini tidak akan berpengaruh terhadap keberadaan branding Aston Martin di F1 karena tim dan perusahaan otomotif mereka adalah entitas yang berbeda. Keduanya punya strategi yang berbeda, dengan Aston Martin Lagonda fokus bersama Mercedes dalam marketing mobil, sedangkan Aston Martin F1 fokus sepenuhnya ke balap jet darat untuk meraih sukses di sana. Brand legendaris ini kemungkinan besar akan bertahan sesuai ucapan CEO Honda Toshihiro Mibe yang ingin berjuang meraih gelar bersama Aston Martin Aramco Honda. Lalu bagaimana dengan pembalapnya? Meski pabrikan negeri Sakura ini sempat punya kenangan buruk bersama Fernando Alonso dengan semua roastingannya dulu, tetapi Honda menegaskan kalau mereka tidak keberatan jika Alonso jadi pembalap di tim pada 2026. Itu pun jika dia masih berada di grid, karena pada 2026 nanti usia Alonso sudah menginjak 45 tahun dan peluangnya untuk pensiun sebelum itu cukup besar. Martin Whitmars bahkan memberi indikasi jika susunan pembalap di Aston Martin akan berubah sebelum 2026. Dan salah satu yang menarik adalah Honda ingin Yuki Tsunoda masuk ke dalam salah satu kandidat pembalapnya. Seperti yang kita tahu, Tsunoda adalah salah satu produk dari kerjasama Akademi Honda dan Red Bull. Maka sangat logis jika mereka ingin sang pembalap masuk ke dalam proyek terbarunya di Aston Martin. Apalagi dengan performanya yang meningkat musim ini, membuat posisinya cukup bagus jika semisal harus berjibaku di bursa transfer pembalap di masa depan. Selain Tsunoda, opsi lain yang tersedia tentu ada Lando Norris yang kita tidak tahu seperti apa nasibnya di McLaren setelah 2024. Jika McLaren tidak kunjung membaik, maka kesempatan terbuka bagi Aston Martin untuk mengambilnya. Tetapi mereka harus bersaing dengan Audi Sauber yang juga mengincar Norris di masa depan. Charles Leclerc juga bisa jadi opsi seandainya progres Aston Martin lebih meyakinkan daripada Ferrari yang sedang diambang krisis SDM. Yang jelas, siapapun pembalapnya, Lance Stroll sebagai putra kesayangan bapak tetap mengunci salah satu kursi di tim. Meski begitu, setidaknya sang ayah sudah punya kontribusi yang luar biasa ke dalam tim dalam membawa mereka menuju kesuksesan. Kerjasama dengan Honda adalah kepingan puzzle yang sudah berhasil mereka pasang untuk melengkapi proyek besar Aston Martin. Apapun hasilnya, dan bagaimanapun prosesnya nanti, Aston Martin dan Stroll sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal waktu saja yang bisa menjawab apakah semua investasi yang ia keluarkan akan berhasil atau tidak.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.